Terima kasih telah klik video ini. Selamat menyaksikan. Jangan lupa ya di subscribe dan dinyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapat notifikasi. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Vivi dalam membahas statistika. Kali ini kita akan membahas salah satu materi statistika lagi, yaitu bagaimana menyajikan sebuah data. Khusus pada video ini kita akan membahas penyajian data dengan menggunakan tabel. Mari kita nonton video tentang penyajian data dengan menggunakan tabel setelah teman-teman subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi pada saat Vivi mengupload video baru. Kenapa kita perlu melakukan penyajian data? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya punya dua contoh data. Ini data yang pertama dan ini data yang kedua. Oke, saya geser supaya terlihat. Nah, ini di contoh yang pertama, teman-teman bisa lihat datanya ini merupakan data mentah yang langsung ditampilkan. Ya, kemudian yang data kedua ini telah dibuat dalam bentuk tabel. Nah, pertanyaan selanjutnya, yang mana kemudian teman-teman lebih mudah pahami atau yang lebih cepat teman-teman pahami? Oke, saya tebak teman-teman pasti mengatakan yang dalam bentuk tabel. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa jika kita menggunakan penyajian yang tepat sesuai dengan tujuan penginformasian dari sebuah data, itu akan mempermudah si pengamat atau siapa yang akan melihatnya memahaminya dengan cepat, seperti itu. Oke? Ada beberapa tujuan penyajian data. Mau tahu? Ini dia tujuan penyajian data. Yang pertama, memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Yang kedua, data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Yang ketiga, memudahkan dalam membuat analisis data. Dan yang terakhir, membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat. Selain penyajian data dengan menggunakan tabel, ada bentuk penyajian yang lain, yaitu narasi dan grafik atau diagram. Untuk penyajian data dengan menggunakan grafik atau diagram, insya Allah akan dijelaskan pada video saya selanjutnya. Nah, untuk penyajian data dengan menggunakan narasi, sedikit saya sampaikan bahwa dia bentuk penyajian yang menggunakan kata-kata atau bisa singkatnya seperti ini. Penyajian data dengan menggunakan narasi itu menyajikan data yang dinarasikan atau data yang dinarasikan, seperti itu. Nah, oke, tanpa menunggu lama kita masuk di tujuan inti video ini, yaitu mengenal penyajian data dengan menggunakan tabel. Ada 3 jenis tabel dalam penyajian data. Yang pertama, tabel baris kolom. Yang kedua, tabel kontingensi. Yang ketiga, tabel silang. Tabel baris kolom adalah tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, baris kolom ini terdiri dari 3 jenis lagi. 3 jenis lagi. Yang pertama, tabel 1 arah, 2 tabel 2 arah, dan ketiga tabel 3 arah. Yang mana itu? Mari kita lihat. Tabel 1 arah adalah tabel yang berisi satu hal atau satu karakteristik saja. Selanjutnya, tabel 2 arah. Tabel 2 arah adalah tabel yang berisi mengenai hubungan 2 hal atau 2 karakteristik yang berbeda. Yang ketiga, tabel 3 arah, yaitu tabel yang isinya itu mengenai hubungan 3 hal atau 3 karakteristik yang berbeda. Tabel kontingensi dia bagian dari tabel baris kolom, tapi dia memiliki cirinya sendiri, yaitu penyajian data dengan 2 faktor atau 2 variabel. Seperti contoh ini. Selanjutnya adalah tabel silang. Tabel silang adalah tabel yang dapat memberikan informasi 2 hal atau lebih yang saling berkaitan atau berhubungan secara bersamaan. Oke, cukup sudah kita membahas tentang penyajian data dengan menggunakan tabel. Terima kasih telah menonton sampai di detik ini, sampai menit-menit ini. Jangan lupa berikan like-nya maupun komentarnya di kolom komentar. Jangan lupa juga dibagikan dong ke teman-temannya supaya banyak yang nonton video ini. Teman-teman, terima kasih ya sudah stay. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak sudah sering mengikuti video-video Vivi yang saya upload sebelum-sebelumnya. Nah, khususnya teman-teman yang baru bergabung dengan
channelnya Vivianti MM. Silahkan nonton video-video saya sebelumnya yang saya simpan di sini. Oke. Nah, mungkin itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di waktu selanjutnya. Dah.